blegegek ugek ugek sadulita mel niki kula Penatua Semar Badranaya ngaturaken agunging panuwun dene paladosan pangibadah dinten puniki panutuping wulan brayat manggen wonten ing Gereja Kristen Jawa Grabak Merbabu. Matur nuwun ingkang sampun sami rawuh wonten ing papan ngriki. Mugi-mugi paladosanipun tansah migunani tumrap sagunging pasamuan. Mirungganipun wonten ing klasis Magelang ngriki. Anakku Bagong, kula nuwun paring dawuh Pak mrene nggih. Tak tata rumiyin. Kene Bagong, nggih. Saka ngendi? Saking griya. Saka omah. Nggih, Pak. Kowe nek ngibadah dina Minggu ana ing gereja apa ana ing omah? Kula teng griya, Pak. Online. Oh, online. Nggih. Liwat anu niku lho. YouTube. Oh, nggih niku liwat niku. Jam pira lehmu kebaktian? Nggih sak selane to, Pak. Sak legane esuk nika kula legake anu riyen ngrampungi omah riyen, resik-resik omah nek dina Minggu nggih to, mangke rampungan omah lagek kebaktian. Sing jenenge ibadah kuwi kudu diutamakake ya. Aja digawe nomor loro utawa nomor telu. Oh ngoten Pak. Ya ta. Gareng karo Petruk nek ibadah neng ndi? Nek nika teng anu Pak, teng gereja. Mangkat. Ya mangkat tetep netepi protokol kesehatan. Nggih Pak. Wah niki senajan situasi wis kaya ngene ning awak dhewe tetep kudu taat protokol kesehatan ngono Bagong. Nggih Pak, ngestakaken dawuh. Iki awake dhewe bersyukur karo Sing Maha Kuwasa dene aku kowe isih diparingi sehat. Nggih, muga-muga kabeh sehat waras, Pak. Ya waras sak kabehane, nggih to? Ya waras awake, waras jiwane. Kuwi bener. Mula Gusti wis paring dawuh supaya awake dhewe tetep anggone ngabekti tenanan ndedonga. Muga-muga pagebluk iki enggal sirna. Nggih Pak, wis aku arep nembang. Nggih. Minangka panutup ngaturke panuwun kabeh karo para sing wis ngladosi lan uga marang pasamuan kagungane Gusti ing klasis Magelang ana ing wulan brayat iki tansah diparingi atut runtut rukun reruntungan sehat waras bahagia amin. Gak nembang Pak ya tak nembang pangkur sing dasare ya kuwi surat Yohanan 3 ayat 16 nganti 18. Rungokno suaraku tole Bagong. Gusti angasihi jagat. Wah apik suarane Bapak. Nganti masrahaken keng putra untang anting ingkang pracaya satu
manggih kawilujengan gesang langgeng ing swarga kagunganipun linepatna paukuman krana Allah amelasi sugeng ibadah Gusti tansah berkahi. Ayo Dole. Nggih, Pak. Saudaraku dan pendengar Radio Magelang FM, mari ibadah Minggu 25 Oktober 2020 sekaligus penutupan bulan keluarga kita mulai. Bersama-sama kita mengambil waktu untuk saat teduh. Saat teduh dimulai. Amin. Saudara dan pendengar Radio Magelang FM, sejak dari semula Allah menciptakan dunia ini dengan cinta. Ia menginginkan agar yang diciptakannya hidup dalam kasih, saling memelihara, menopang, dan melengkapi. Cinta adalah kehidupan. Karena cinta kita hidup dalam damai sejahtera Allah. Cinta bukan sekedar kata. Cinta adalah tindakan. Dari tindakan yang penuh cinta, kita melihat wajah Allah yang mencintai kita. Betapa indahnya kehidupan keluarga yang penuh dengan cinta. Betapa indahnya jika suami dan istri hidup penuh dengan cinta. Betapa bahagianya orang tua dan anak membangun kehidupannya dengan cinta yang mereka miliki. Dan betapa hangatnya jika dunia ini hidup dalam cinta. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri, dan mari kita menaikkan lagu PKJ 277 bait pertama, sekalipun diriku dapat berkata-kata. Jalan yang merinci. Jemaat kekasih Tuhan dan para pendengar Radio Magelang FM, mari ibadah ini kita mulai dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kiranya Allah Bapa melimpahkan kasih karunia dan damai sejahtera kepada saudara sekalian, kini dan selamanya. Jemaat dipersilakan duduk.
Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Begitu indahnya cinta hingga setiap orang menginginkan dirinya dicintai dan mencintai. Keluarga membutuhkan cinta. Ketika pernikahan mulanya dibangun, cinta mewarnainya. Namun kala perjalanan hidup ini kita hadapi, di manakah cinta itu? Seringkali perselisihan, kebekuan, hambarnya kehidupan keluarga justru yang kita temukan. Kita terasa menjadi letih menjalani kehidupan ini. Betapa mudahnya kita menyakiti, betapa rentannya kita menjatuhkan mereka yang seharusnya kita cinta. Oleh karena itu, melalui ibadah penutupan bulan keluarga ini, kita diajak untuk tidak hanya merasakan kembali gelora cinta. Tidak cukup pula kita hanya merefleksikan kembali makna cinta dalam kehidupan pernikahan kita. Kita diajak untuk melatih kembali cinta yang kita miliki. Walaupun langkah hidup kita tertatih-tatih, cinta akan menguatkannya hingga pada kesudahan kita di dunia ini. Bagaimanapun pergumulan diri dan keluarga kita, marilah kita datang kepada Tuhan. Hadirkanlah Dia dalam perjumpaan kita bersama orang-orang yang kita cintai dalam keluarga, sehingga keluarga kita senantiasa berpusat kepadanya. Mari bersama kita memujikan dari nyanyian Kidung Baru 133, bait pertama dan ketiga, Syukur Padamu ya Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita masuk dalam pengakuan dosa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, mari kita bersama-sama merenungkan seluruh dosa pelanggaran kita, khususnya di tengah keluarga kita masing-masing, atas sikap kita yang kerap mengabaikan cinta dan tidak henti-hentinya menyakiti keluarga yang kita kasihi. Kita masuki doa-doa pribadi di dalam hati dengan menyesali segala dosanya.
Inilah keberadaan kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Sebagai suami, istri, orang tua, dan anak-anak yang sering saling menyakiti, membenci, tidak saling memberkati, malah saling ingin menangnya sendiri. Ampuni kami Tuhan atas dosa dan pelanggaran kami melalui perkataan dan perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Mampukan kami sebagai bagian dari keluarga untuk saling mengasihi, mengampuni, melengkapi dan memberkati, sehingga kehidupan rumah tangga kami rukun, tentram dan damai. Dengan kuasa Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup saling mengasihi. Amin. Jemaat yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Terimalah berita anugerah dari Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Matius 6 ayat 14 dan 15. Kami siap saling mengampuni. Kasih Tuhan menyertai kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita sambut dengan menyanyikan Kidung Jemaat 451, bait yang pertama dan yang kedua. Bila Yesus di tengah keluarga. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Jemaat disilakan duduk. Bersama sebelum kita menerima berkat sabda pada saat ini, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Sang Sumber Cinta Kasih, Allah Sang Sabda yang hidup, saat ini kami menyatukan hati, merendahkan diri kami untuk bersama mempersiapkan diri mendengarkan sabdamu. Kiranya Engkau memampukan kami tidak hanya bisa mendengar, tetapi bisa melakukan di dalam setiap kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Saryoto yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Hanya di dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pendengar setia Radio Magelang FM yang berbahagia, bacaan sabda pada saat ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayatnya yang ke-34 sampai 46. Demikian sabdanya. Hukum yang terutama.
Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang Saduki itu bungkam, berkumpullah mereka. Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Hubungan antara Yesus dan Daud. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Katanya kepada mereka, jika demikian bagaimanakah Daud oleh pimpinan Roh Kudus menyebut dia tuannya ketika ia berkata, Tuhan telah berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhku kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Tidak ada seorang pun yang dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu, tidak ada seorang pun juga yang berani menanyakan sesuatu kepadanya. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak, serta para pendengar Radio Magelang FM yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tema khotbah pada hari ini berbicara tentang cinta yang begitu penting untuk kita refleksikan di dalam kehidupan kita. Persoalannya, bagaimana setiap keluarga mewujudkan cinta itu? Perlu disadari, tidak semua keluarga dapat bertahan dengan setia mewujudkan cinta kasihnya. Dalam kenyataan, banyak keluarga mengalami kesulitan dalam membangun cinta mereka, sehingga kehidupan keluarga menjadi hambar, menjadi dingin, bahkan sampai mengalami keretakan dan perpecahan. Kemana perginya cinta kasih yang telah dibangun pada saat pernikahan mereka? Cinta adalah suatu perasaan dari kasih sayang yang kuat dan ketertarikan pribadi. Secara filosofis, cinta merupakan sifat baik yang mewarisi semua kebaikan, perasaan belas kasih, dan kasih sayang. Cinta adalah sebuah aksi atau tindakan aktif yang dilakukan manusia terhadap
objek lain, berupa pengorbanan diri, empati, perhatian, kasih sayang, dan kesediaan untuk senantiasa mendampingi. Menghadirkan cinta di dalam kehidupan keluarga tentu tidak cukup hanya dengan membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, maupun literasi pendukung lainnya. Dibutuhkan pula tindakan yang terus dilatihkan dalam keseharian hidup. Pertanyaan kita adalah, mengapa? Erich Fromm, seorang berkebangsaan Jerman yang dikenal dengan teori kritik dan psikologi analisis, melihat adanya hal penting yang perlu diperhatikan berkaitan dengan cinta. Erich melihat ada 5 syarat untuk mewujudkan cinta kasih, yaitu yang pertama, perasaan, yang kedua, pengenalan, yang ketiga, tanggung jawab, yang keempat, perhatian, dan yang kelima, menghormati. 5 syarat tersebut begitu dibutuhkan oleh manusia dan seluruh ciptaan. Erich dalam buku yang begitu laris yang berjudul The Art of Loving menyatakan bahwa ada 4 gejala yang harus terjadi di dalam kehidupan kita, yaitu peduli, tanggung jawab, menghormati, dan pengertian, yang muncul semua secara seimbang dalam pribadi yang mencintai. Jadi, omong kosong, seseorang mengatakan mencintai anaknya, tetapi tidak mengasuh dan tidak ada tanggung jawab pada si anak. Sementara tanggung jawab dan pengasuhan tanpa rasa hormat sesungguhnya akan menjerumuskan kita pada sikap otoriter. Omong kosong pula jika pasangan suami istri mengatakan mencintai, namun tidak ada tindakan perhatian, tanggung jawab, respek, dan saling memahami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan yang senantiasa mengasihi Kristus Tuhan, bacaan Injil minggu ini dalam penutupan bulan keluarga tahun 2020 ini mengingatkan kita tidak sekedar memahami tentang cinta kasih dalam kehidupan kita, melainkan juga menghidupi cinta melalui tindakan. Karena cinta kasih adalah perintah Allah bagi manusia dalam mewujudkan kekudusan di dalam hidupnya. Injil Matius 22 ayat 34 sampai ayat 46 menarasikan seorang Farisi yang juga ahli Taurat untuk menjebak Yesus dengan pertanyaan, "Guru, hukum manakah
yang terutama dalam hukum Taurat. Tentu kata hukum Taurat di sini menunjuk pada teks Perjanjian Lama yang menjadi pengajaran Musa, yakni kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Menarik jika kita memperhatikan jawaban Yesus dalam ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Melalui dialog ini, Tuhan Yesus hendak memberikan sebuah definisi yang utuh berkaitan dengan iman. Kasih merupakan wujud komitmen total hidup seseorang kepada Allah. Maka kasih kita kepada Allah juga harus terwujud dalam kasih kita terhadap sesama manusia. Ketika kita mengasihi Allah, kita juga mengasihi sesama manusia. Mengasihi Allah dan sesama manusia ini bukan dengan perasaan yang samar-samar, melainkan dengan komitmen penuh yang diwujudkan dalam devosi kepada Allah dan pelayanan praktis kepada sesama manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks kehidupan berkeluarga, menghidupi cinta kasih menjadi tantangan yang tidak mudah dihadapi, terutama di tengah masa pandemi COVID-19. Akibat di rumah saja, perjumpaan dalam keluarga frekuensinya menjadi tinggi. Idealnya justru semakin memberikan makna positif. Pentingnya anggota-anggota keluarga di dalam keluarganya untuk membangun relasi yang begitu baik. Suami istri dapat memanfaatkan waktu, melakukan sharing, berbagi dari hati ke hati, menyangkut pergumulan yang sedang dihadapi, dan juga persiapan untuk kehidupan di hari esok. Sebagai anak, tentu masa stay at home juga menjadi kesempatan berharga untuk menyegarkan kembali gairah interaksi antara anak dan orang tua. Sayangnya, perjumpaan yang intensif justru seringkali menjadi potensi munculnya berbagai konflik. Melalui ibadah penutupan bulan keluarga, firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa cinta kasih membutuhkan tindakan aktif. Cinta kasih bukan ungkapan kata yang kosong, tetapi harus terwujud dalam tindakan nyata di dalam kehidupan kita. Semua anggota keluarga merupakan subjek dari cinta yang harus dihidupi.
dengan cara kehidupan yang demikian, kehidupan keluarga akan dipulihkan kembali, disegarkan kembali, sehingga semangat di dalam membangun cinta kasih senantiasa terjadi dan terwujud di dalam setiap kehidupan keluarga Kristiani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam khotbah penutupan bulan keluarga, saya akan mengajak saudara-saudara semua untuk menyanyikan nyanyian "Ku Mau Cinta Yesus", tetapi syairnya ada yang kita rubah. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bangkit berdiri dan kita menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita bersama dengan anggota keluarga kita. Ku mau cinta suami selamanya. Ku mau cinta suami selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta suami selamanya. Ya istriku, ini aku suamimu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya suamiku, ini aku istrimu, hiduplah sesuai dengan rencananya. Ku mau cinta istri selamanya. Ku mau cinta istri selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta istri selamanya. Ya suamiku, ini aku istrimu, ku bakalah seluruh hidupku. Ya istriku, ini aku suamimu, hiduplah sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara, mari kita masuk dalam keheningan, kita masuk saat teduh. Saat teduh selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama dengan umat Tuhan sedunia, kita ungkapkan
iman percaya kita dengan bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal. Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, segenap pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang begitu besar bagi kami, sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama menutup rangkaian ibadah bulan keluarga. Kami bersyukur melalui serangkaian ibadah-ibadah dalam bulan keluarga ini, kami boleh kembali dimantapkan sebagai keluarga-keluarga Kristen yang harus saling mengasihi, yang harus mendengarkan suara Tuhan, yang harus melakukan perbuatan kasih di dalam keluarga dan juga kepada semua orang. Kami bersyukur atas segala berkat yang Tuhan curahkan bagi keluarga-keluarga kami. Di dalam kami mencari pemenuhan kebutuhan hidup, Tuhan sudah menolong, sehingga kami pun beroleh kecukupan. Meskipun di sana-sini kami merasakan ada hal-hal yang mungkin kami merasa kurang, tetapi sesungguhnya Tuhan menolong dan mencukupkan kami. Tuhan anugerahkan kekuatan, Tuhan anugerahkan kesehatan, Tuhan anugerahkan damai dan sejahtera bagi kami. Di dalam masa-masa saat ini ya Tuhan, membawa segenap pergumulan bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan hadir di dalam pergumulan perekonomian, Tuhan hadir di dalam pergumulan perundang-undangan yang disusun, Tuhan hadir di dalam proses pemilihan kepala daerah, Tuhan juga hadir dan memberi kemampuan bagi pemerintahan bangsa kami di dalam menyelesaikan permasalahan pandemi COVID-19. Kami meyakini bahwa kasih setia Tuhan yang terus akan memberkati bangsa dan negara kami. Kami bersyukur karena sampai dengan saat ini Tuhan masih menolong. Demikian juga berdoa untuk setiap kami, jadikan kami ya Tuhan sebagai saksi-saksi Kristus yang membawa berkat untuk semua orang di sekitar kami dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kiranya Tuhan terus menolong dan memampukan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Rasa syukur ini akan kita wujudkan dalam bentuk persembahan. Seraya memberikan persembahan, marilah kita mengingat firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan
atau perbuatan. Lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita aturkan persembahan yang akan kita iringi bersama melalui nyanyian PKJ 147 yang akan kita nyanyikan bait pertama dan yang kedua. Di sini aku bawa. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Ya Allah Bapa sumber berkat, kami menyaksikan akan cinta kasih dan kemurahan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni kami ketika kami tidak mampu membalas semua kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami. Inilah wujud dan tanda hormat dan syukur kami kepadamu melalui persembahan yang kami naikkan kepadamu. Kami yakin dan percaya Engkau tidak melihat seberapa besar yang kami persembahkan kepada Tuhan, tetapi Engkau melihat hati yang penuh dengan ketulusan dan ungkapan syukur atas persembahan ini. Berkati setiap hati dan pribadi yang mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Biarlah berkat Tuhan limpah atas kehidupan kami semuanya. Dan kami percaya Engkau menyucikan, menguduskan persembahan ini menjadi sarana hormat kemuliaan nama Tuhan melalui gereja-gereja Kristen Jawa di Klasis Magelang. Dan ajarilah kami untuk mempersembahkan tubuh dan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Sempurnakan persembahan kami, sempurnakan doa kami, seperti yang doa Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan serta para pendengar Radio Magelang FM yang berbahagia, kita akan kembali menuju ke kehidupan kita di keluarga dan masyarakat. Mari kita melatih cinta kita di sana, dan kita akan diutus oleh Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 289, baitnya yang pertama dan kedua, Keluarga Hidup Indah.
padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Di dunia banyak jalan, jalan mana kan ditempuh? Jalan lurus hanya satu, jalan Tuhan itulah. Terima kasih padamu Tuhan, Kau bimbing kami selamanya. Segala hormat, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu. Saudara-saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Kami menjadi saksinya, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat dari Tuhan. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Gelombang badai hidup coba menghalangi, namun kuasa Tuhan buka jalan kami. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan jalan